Saudara, tadi kita sudah baca Daniel pasal 4 ya, ayat yang ke-9 sampai 16. Saudara, boleh dikatakan di sini kita semuanya, orang-orang kalau dikatakan dipuji, itu saya yakin kita semua, baik yang dari anak-anak sampai orang dewasa itu suka dengan pujian. Ya, nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Nah, saudara bisa deteksi nggak kalau orang memuji saudara itu, pujiannya itu tulus atau tidak, saudara bisa bedakan nggak kira-kira? Karena memang ada orang memuji itu dengan tulus, sungguh-sungguh memuji. Ada juga orang kalau memuji orang itu hanya basa-basi. Bahkan ada motif yang lain waktu dia memuji orang. Nah, saya ingat waktu saya kuliah S1 saya ya, ada dosen kalkulus itu sangat pintar sekali dia. Ya, dia orang yang hebat ya, kalau hitung itu cepat sekali gitu. Nah, kalau mahasiswa dikasih soal sama dia itu mahasiswanya nggak bisa jawab, maka dosen ini bilang akan begini, masa gitu aja nggak bisa. Terus kalau ada mahasiswa yang bisa nih, bisa jawab, ya maju ke depan, tulis-tulis bisa jawab, dia akan ngomong begini biasanya, ya dengan nada sedikit bercanda. Nah, hebat ini, tapi lihat dulu siapa dosennya katanya gitu ya. Oh dipuji, tapi ujung-ujungnya bilang, nah lihat dulu siapa dosennya gitu ya. Meskipun dengan nada bercanda gitu ya, tapi ya pujian ini kan akhirnya buat orang yang bisa ngerjain soal nggak jadi pujian, saudara. Meskipun bercanda loh. Dan meskipun ini bercanda, ini jadinya menjadi pujian yang ujung-ujungnya apresiasinya buat si dosen, bukan si mahasiswa yang bisa ngerjain gitu. Nah, saudara, ini jadi model pujian yang memang tidak tulus, yang ujung-ujungnya adalah buat orang yang dosennya atau orang yang memuji itu, saudara. Ya, nah saya kira orang yang mahasiswa ini nggak merasa dipuji meskipun dia bisa ngerjakan soal itu. Ya karena memang yang ditonjolkan adalah orang yang memberi pujian atau dosen itu, saudara. Nah, kalau sudah perhatikan kitab Daniel pasal 4 ini, ya, itu juga dimulai dengan surat pujian. Pujian dari Nebukadnezar kepada Tuhan. Nebukadnezar menulis surat kepada semua bangsa, semua bahasa yang orang-orang yang ada di seluruh bumi ini. Ini kira-kira orang yang pernah dia panggil untuk menyembah patung. Nah, dia tulis surat kepada mereka. Ya, suratnya dikatakan begini, kalau di ayat yang kedua itu ya dikatakan, aku berkenan ya memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Ada tanda, ada mujizat yang dilakukan Tuhan. Mungkin termasuk juga peristiwa yang minggu lalu ya, yang dikhotbahkan contoh Abraham tentang perapian yang menyala-nyala. Itu pun satu mujizat, satu tanda yang dilakukan Tuhan. Tetapi buat Nebukadnezar itu tanda-tanda mujizat dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan lakukan itu pun karena Tuhan ingin menolong umatnya atau hamba-hambanya yang setia, ya, bukan ditujukan kepada secara khusus untuk Nebukadnezar. Tapi di bagian ini dia mengatakan itu semua dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku, saudara. Jadi di awal perikop ini sudah ingin diperlihatkan oleh penulisnya bahwa Nebukadnezar ini ingin memperlihatkan dirinya sebagai orang yang istimewa, orang yang hebat, ya. Dia ingin menampakkan dirinya itu bahwa itu melakukan untuk dia, betapa istimewanya dia dan betapa hebatnya dia. Nah, setelah itu saudara, tidak lama kemudian mimpi diberikan kepada Nebukadnezar. Saudara, sekali lagi ya, para ilmuwan di Babel berikan penjelasan tentang tidak mau Daniel lagi dipanggil. Daniel dipanggil hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Dalam mimpi ini, Nebukadnezar melihat sebuah pohon. Lebat, saudara, buahnya berlimpah dan menjadi makanan bagi makhluk-makhluk yang ada di situ. Burung-burung, binatang-binatang bernaung, burung-burung bersarang, binatang-binatang ada di bawahnya. Intinya, semua binatang itu memerlukan pohon itu dan bergantung kepada pohon itu. Ya. Nah, mimpi Nebukadnezar ini sudah bukan sekedar mimpi ya. Tapi ini sebuah nubuatan, penglihatan nubuatan yang punya pesan penting di dalamnya.
Saudara, ini beda dengan mimpi kita di zaman sekarang. Ya, kalau kita mimpi, ya kebanyakan mimpi kita tidak pernah terjadi, gitu ya. Hampir-hampir tidak pernah terjadi. Tetapi ini bukan mimpi biasa. Ini sebuah nubuatan penglihatan yang memang Tuhan berikan. Ada pelajaran penting, ada makna yang Tuhan mau singkapkan di situ, saudara. Ya, jadi mimpi Nebukadnezar ini pasti terjadi, bukan mimpi seperti yang mimpi kita yang tidak terjadi, saudara. Maka di dalam ayat yang ke-29 pasal 4, saudara, setelah lewat 12 bulan dikatakan, berarti kira-kira setahun dari sejak dia itu ada di istana dan membanggakan diri. Ketika dia berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja begini, bukankah Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi sekali lagi apresiasinya kepada dia sendiri, saudara. Ya, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, ya telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudara, Nebukadnezar merasa pencapaian dia ini, ya, ini sudah terbukti begitu besar, saudara. Ini dia semua yang bisa lakukan. Dia seolah-olah sudah menguasai seluruh dunia, ya, seluruh bumi, dan dia menjadi orang yang paling besar, saudara. Saudara ingat ya, ketika orang merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain, ya, lebih besar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, baik di dalam pekerjaan, lebih merasa pintar dari orang lain, lebih senior dari orang lain, saudara, hati-hati. Ketika kita merasa tidak ada yang bisa menyaingi kita lagi, tidak ada yang mampu mengalahkan kita lagi, maka di situ dosa, kecongkakan sudah muncul. Dosa itu sudah muncul. Saudara, kebanyakan kita itu pernah mendengar ya seorang yang legendaris ya, namanya John Lennon, saudara ya. Dari The Beatles ya, salah satu personil The Beatles, asalnya Inggris, saudara. Ini di tahun 60-an grup band ini, saudara ya. Yang lahir di tahun segitu kenal lah pasti ya, pernah dengar namanya, saudara. Nah, The Beatles itu pernah mengatakan begini, dia dan grup bandnya mengatakan merasa dirinya itu lebih hebat, lebih terkenal dari Tuhan. Ya, lebih terkenal dari Tuhan gitu. Maka dia pernah menantang begini ya. Kita lihat sebenarnya. Siapa yang akan lebih tenggelam dulu katanya. Ya. The Beatles dengan aliran rocknya atau Tuhan dengan ajarannya. Kita lihat. Jadi ini tantangan dari dia kepada Tuhan. Saudara, saudara banyak orang marah sebetulnya waktu dia mengatakan, mengucapkan tantangan itu. Ya. Banyak orang marah sampai piring hitamnya itu ya, yang masih tahun 60-an yang besar itu, hitam itu banyak dibuang sama orang. Mereka beli, akhirnya mereka buang, saudara. Nah tahun 70-an, tidak lama, tidak sampai 10 tahun, The Beatles itu bubar, saudara. Bubar. Dan tahun 80, John Lennon tewas akhirnya. Ditembak oleh penggemarnya sendiri. Dia mengatakan, kita akan lihat siapa yang akan tenggelam lebih dahulu. Tuhan dengan ajarannya atau The Beatles dengan rock and roll-nya. Sejarah membuktikan mereka tenggelam, saudara. Orang yang merasa dirinya besar, saudara, dari orang lain, itu pun sudah banyak dimusuhi orang. Orang-orang buang piringan mereka, The Beatles itu. Karena nggak ada orang suka dengan orang congkak dan orang sombong. Tetapi saudara lihat ya, kalau orang merasa lebih besar dari Allah, musuhnya itu bukan cuma manusia. Musuhnya adalah Tuhan. Dia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Betapa bodohnya kalau orang mengambil sikap atau berperilaku seperti ingin menyamakan diri dengan Allah. Siapa yang bisa menandingi Allah? Ya, orang meninggikan diri di atas sesamanya aja banyak orang memusuhi dia. Apalagi dia menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa yang bisa menandingi Allah? Itu satu kebodohan kan. Manusia tapi ingin melawan Tuhan. Ingin membesarkan diri seperti Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan sudah diingatkan. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dari sejarah dari Adam dan Hawa saja, yang sudah ingin menjadi seperti Allah, kita tahu apa akibatnya. Mereka jatuh di dalam dosa dan maut sudah menjadi bagian mereka. Di dalam sejarah banyak orang yang berusaha sombong,
juga akhirnya musnah saudara, hancur semuanya. Keangkuhan manusia yang ingin menyamakan diri dengan Allah pasti berakhir dengan bencana. Dari menara Babel juga kita bisa lihat. Yang membangun menaranya setinggi langit ingin menyamai Tuhan. Pada akhirnya juga Tuhan intervensi sedikit saja bubar. Ya, mereka akhirnya terserak dan itu semua tidak bisa dilanjutkan lagi. Yang ingin menyamai Allah, menganggap diri lebih hebat dari Allah, pada akhirnya dibubarkan. Pada akhirnya juga hancur. Nah, di dalam mimpinya Nebukadnezar, mimpi yang begitu indah di awal, saudara. Pohon besar, banyak yang bergantung pada dia. Burung, hewan-hewan di bawahnya. Segera, saudara, sebelum selesai mimpinya, ada satu hal yang sangat mengagetkan, saudara. Ada punishment, ada penghukuman, penghakiman diumumkan dari surga. Nebukadnezar melihat seorang penjaga, seorang yang kudus, saudara, muncul tiba-tiba. Dan ini tidak lain adalah malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk memangkas, untuk menebang, untuk melakukan sebuah penghakiman, penghukuman. Jadi langsung dikatakan tebanglah pohon itu. Tebang saudara. Daun dan buahnya menjadi berantakan. Ya. Semua akhirnya yang tadi indah itu menjadi hancur saudara. Tinggi besar akhirnya tidak ada artinya lagi. Tetapi ada disisakan tunggulnya yang terikat dengan besi dan perunggu selama 7 periode dikatakan. 7 periode ini memang tidak diterjemahkan secara jelas berapa lama. Saudara. Ya, para ahli juga mengatakan ini kemungkinan berpendapat mereka kemungkinan ini 7 tahun kira-kira. Ya minimal 7 tahun. Ya dia harus terikat dengan besi dan tembaga tadi selama 7 masa harus di dalam keadaan yang tumbang, saudara. Tumbang, saudara. Sudah ini sebuah penderitaan pasti. Ya. Untuk hal yang menyenangkan, saudara, 7 tahun itu cepat lewatnya. Ya. Misalnya Yakub waktu mau mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun. Saudara. Alkitab mengatakan 7 tahun itu untuk mengejar cintanya itu hanya seperti beberapa hari saja. Karena hal yang baik, yang positif itu maupun panjang itu terasa cepat berlalu. Tetapi coba perhatikan kalau kondisi menderita, kondisi yang sulit saudara. 7 hari aja terasa 7 tahun. Lama sekali berlalu. Ya. 7 tahun apalagi mau seperti apa rasanya. Orang menderita di dalam kondisi 7 tahun saudara. Sangat terasa panjang saudara. Maka ini sebuah siksaan penghakiman yang sangat berat untuk seorang yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yang membanggakan dirinya, kebesarannya, memamerkan semuanya itu kepada seluruh bangsa, seluruh bahasa. Ini dia yang paling besar. Saudara, saudara waktu Daniel itu mendengar cerita ini. Saudara, dan melihat apa yang terjadi di akhirnya, dia pun melihat ini penghakiman yang sangat besar. Sangat berat saudara. Daniel itu sempat tercengang beberapa saat. Ya, pikirannya sangat gelisah. Dan dia mengatakan mengapa ini harus terjadi. Di dalam hatinya dia merasa ini berat untuk dikatakan kepada raja. Arti mimpi ini. Dan dia berharap sebenarnya ini enggak terjadi pada raja. Tapi enggak bisa dihindari. Ini sudah pasti akan terjadi. Maka di ayat 19 Daniel pasal 4 ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Dengan berat hati saudara, Daniel itu tahu mimpi itu untuk siapa. Yang dihukum itu siapa dia tahu saudara. Dan dia mengatakan pohon besar itu yang ditumbangkan, yang ditebang itu, yang juga dicabut dari posisinya. Itu adalah Tuanku Raja Nebukadnezar. Dengan berat hati saudara, dia mengatakan ini. Ya. Saudara, artinya Nebukadnezar akan tercabut dari kerajaannya. Dia akan kehilangan kemuliaan yang dia banggakan, kekuasaan yang dia banggakan tadinya di awal. Semua akan hilang saudara. Dan bukan hanya itu saja, bukan sampai di situ.
rasionalitasnya sebagai manusia juga hilang, saudara. Akhirnya dia harus berperilaku seperti seekor binatang. Saudara, banyak orang berpikir ini beneran apa enggak ya, Nebukadnezar kok bisa seorang manusia berubah menjadi seekor binatang. Nah, banyak ahli mendiagnosis ini, saudara, perilaku Nebukadnezar ini itu sebagai penyakit. Penyakit di mana seseorang menganggap dirinya itu sebagai binatang. Satu penyakit, saudara. Dia bisa menganggap dirinya seperti sapi atau seperti serigala gitu ya. Nah, ini ada penyakitnya, saudara. Di dalam bahasa Latin ada bahasanya. Jadi ini sebuah hukuman yang sangat-sangat merendahkan sekali. Nebukadnezar yang tadinya menganggap dirinya dewa, lebih tinggi dari manusia. Orang-orang sekerajaan di dalam kekuasaannya pun seperti menganggap dia seorang dewa, saudara. Tetapi harus direndahkan, turun dari derajatnya seperti manusia. Saudara, tragis bukan? Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia harus direndahkan lebih rendah dari manusia. Dia berperilaku dan menjadi seperti binatang, saudara. Saudara, supaya ini satu penghukuman yang untuk mengajarkan Nebukadnezar. Ya, bahwa dia hanya seorang manusia. Dengan direndahkan lebih rendah dari manusia. Saudara, inilah Allah kita. Dia menghukum dengan merendahkan orang-orang seperti ini. Tetapi kita lihat, saudara, di dalam bagian ini tetap ada kemurahan Tuhan di situ. Tunggul itu disisakan, saudara. Ada artinya. Tunggul itu disisakan. Ada kesempatan masih diberikan. Ada peluang, ada kemurahan Allah. Sampai Nebukadnezar sadar, belajar, dan mau mengakui Allah yang maha tinggi. Nah, di sini titik baliknya, saudara. Turning point-nya. Ya. Setelah penghukuman dalam masa 7 masa tadi selesai. Gitu ya. Ini baru titik baliknya Nebukadnezar. Dia mengangkat matanya ke atas. Ya, sudah binatang itu jarang lihat ke atas, sudah. Kebanyakan lihat di bawah atau di depan. Sudah. Kalau dia ngangkat ke atas, saudara, ini menunjukkan sebuah pengakuan. Ya, sebuah harapan ke atas, ya, sebuah pengakuan yang membuktikan dia bisa merespon sekarang, mengakui superioritas Allah di dalam kehidupannya, Allah yang tertinggi, sudah. Sudah kita lihat ketika seseorang mau mengakui Allah, menghormati Allah, ya, dengan mengakui dirinya memang tidak ada apa-apanya, dirinya itu seorang yang berdosa, mengakui kedaulatan Tuhan, maka Tuhan memulihkan, mengembalikan martabat yang hilang itu. Kembali kepada orang itu. Kembali kepada Nebukadnezar. Sudah kita lihat ya di dalam pasal 4 ini. Satu pesan yang sangat penting. Ya. Daniel menyatakan kedaulatan Allah atas seluruh bangsa. Bahkan atas Babel yang hari itu, waktu itu adalah satu bangsa yang terbesar. Yang menguasai seluruh dunia. Di dalam pasal 4 ini beberapa poin sangat jelas buat kita. Yang pertama, saudara, Allah berdaulat mengangkat dan menurunkan seorang pemimpin. Itu kekuasaan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah merendahkan orang-orang yang congkak hatinya. Tetapi juga Allah meninggikan orang-orang yang merendahkan diri. Yang mengakui dia sebagai Allah di atas segala Allah. Allah itu bermurah hati. Tapi kalau orang yang congkak, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang rendah hati menjadikan Allah itu sahabat. Bahkan orang yang Allah yang bisa memulihkan. Jadi saudara, kitab Daniel memberikan pesan yang sangat penting bagi kita manusia di sepanjang zaman ini. Sampai akhir zaman, saudara, tetap sama. Bahwa kita manusia orang yang berdosa, yang membutuhkan rahmat Tuhan. Bukan merasa lebih tinggi dari yang lain. Apalagi menyamai Tuhan. Kita menyadari kita ini ciptaan. Allah itu sang penciptanya. Maka di dalam sebuah komentari menuliskan begini. Kitab Daniel itu sangat relevan bagi setiap generasi orang percaya. Dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kitab Daniel itu sangat relevan, saudara. Karena apa? Karena masalah utama manusia itu adalah dia menghadapi kesombongan. Meskipun orang itu sudah percaya Tuhan, masih memungkinkan dia untuk membanggakan diri. Ada, saudara, kedagingan seperti itu.
Nah, ini menjadi masalah utama orang-orang percaya. Dosa dan pemberontakan itu berakar dari kesombongan, saudara. Dan keegoisan manusia. Ya, kesombongan dan keegoisan manusia itu dosa pemberontakan itu berasal dari situ. Maka keselamatan itu melibatkan pengakuan akan adanya Allah di atas segala Allah. Keselamatan itu perlu pengakuan dan menolak kesombongan dan kebergantungan kepada Tuhan. Saudara. Saya berharap kita sebagai orang-orang yang diselamatkan itu memiliki 3 unsur ini, saudara. Pengakuan kepada Allah, penolakan terhadap kesombongan, dan kebergantungan kepada Tuhan yang mutlak. Saudara. Ini keselamatan, bagian dari keselamatan yang boleh kita miliki. Sekali lagi, pengakuan kepada Allah yang tertinggi, penolakan terhadap kesombongan, dan kebergantungan mutlak kepada Allah. Saudara, ini model yang sudah diberikan di dalam Daniel, kitab Daniel dan teman-temannya ini. Saudara, mari kita semuanya sebagai orang percaya di sepanjang zaman, ya, mari kita belajar rendah hati. Jangan berpikir sedikit pun untuk meninggikan diri atau sombong. Belajar rendah hati karena Tuhan tahu bagaimana merendahkan orang yang meninggikan diri. Dan tahu bagaimana meninggikan orang yang rendah hati. Tahu bagaimana memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang merasa dirinya berdosa dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan boleh memberkati kita dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Mengakui Tuhan, menolak kesombongan, dan hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung pada kehebatan, kekuasaan, atau kemampuan diri. Biar Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa.